Hai teman-teman semua, selamat datang di podcast perdana Prodi Bisnis Digital Universitas Negeri Surabaya. Sebelumnya, kenalin aku Sheila sebagai host di sini yang akan menemani kalian di podcast kali ini. Nah, kali ini kita akan ngobrolin seputar perkuliahan di Bisdik bersama ketiga narasumber kita yang keren-keren ini. Halo. Oke, sebelumnya gimana nih kabar teman-teman sekalian? Pada sehat semua gak? Puji Tuhan sehat. Oke, udah sarapan semua belum nih? Aman. Aman ya. Aman. Kelihatan ya guys kalau udah sarapan itu tuh bersemangat sekali ya. Oke, kalau boleh tahu nih tak kenal maka tak sayang ya kalau kata pepatah. Boleh dong kita kenalan dulu sama tiga narasumber yang keren-keren ini. Boleh dimulai dari Kak Felix. Oke, terima kasih. Perkenalkan, aku Felix Sibarstanto, biasa dipanggil Felix. Di sini sebagai putra-putri Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya, angkatan 2023. Oke, boleh dilanjut. Oke, halo teman-teman. Kenalin aku Amanda. Di sini aku sebagai Duta Muda Jawa Timur dan juga sebagai anak HMPBD sendiri. Halo. Oke, hai Kak Amanda, boleh next. Halo semuanya, kenalin aku Safila Uliansyah. Di sini aku sebagai Ketua Angkatan Prodi Bisnis Digital tahun 2023. Salam kenal semuanya. Oke, hai Kak Syafila. Oke, kalau boleh tahu nih, kalian pada semester berapa sih? Berhubung kita satu angkatan ya, jadi mungkin sekarang masih semester 2. Oke, berarti bentar lagi mau punya adik dong. Wah, seru nih. Iya dong, kita nggak sabar ketemu ada tingkat loh. Waduh, berarti sejauh ini udah mulai kenal ya sama lingkungan Bisdik UNESA. Nah, aku mau nanya nih sama kalian, kenapa sih memilih prodi bisnis digital dan kenapa harus bisnis digital UNESA? Boleh dimulai dari Kak Syafila. Alasan aku milih bisnis digital sendiri mungkin karena prodi ini tuh termasuk prodi baru UNESA ya. Jadi aku lihat juga di profil UNESA itu banyak banget peminatnya. Jadi aku tuh kayak mikir mungkin bagus nih prodi. Jadi aku nyoba buat daftar dan nggak semua orang itu bisa masuk juga kan ke sini, dan aku juga lolos SNBT. Jadi perjuanganku itu nggak mudah masuk sini. Jadi alhamdulillah bersyukur bisa masuk prodi bisnis digital. Benar-benar. Oke, boleh dilanjut nih ke Kak Amanda. Oke, jadi kenapa sih milih bisnis digital dan seneng banget sih tentunya. Karena kita nggak pernah tahu nih ada prodi bisa manajemen masuk nih. Tapi IT juga masuk, padahal kedua bidang ini tuh bener-bener dibutuhkan pada saat kita kerja nanti. Kayak nih sekarang tuh e-commerce terus ya relate lah. Dan kenapa aku milih Bisdik terutama UNESA juga karena kayak sebagai pelarian juga ya, FYI juga aku keterima di Mandiri UB. Tapi ada satu lain hal, aku nggak bisa nerusin dan akhirnya aku milihnya di Surabaya. Oh, cinta Surabaya ya, Kak? Lebih tepatnya keluarga. Oke. Oke, boleh lanjut ke Kak Felix gimana Oke, nih? terima kasih. Kenapa aku milih prodi bisdik? Jadi sebenarnya menarik sih dulu. Dulu itu aku sering nonton TV nih. Nonton TV dan TV-nya tuh iklan soal e-commerce yang tap-tap, syik-syik itu loh. Nah, ya kan? Pasti tahu lah ya. Nah, dari situ aku penasaran. Ini siapa yang buat ya e-commerce kok sekeren ini ya? Anak ekonomi atau anak IT? Nah, singkatnya kelas 3, ya namanya kelas 3 kita cari-cari jurusan untuk kita kuliah gimana. Nah, itu aku mulai belajar tentang bisnis. Oh, bisnis digital itu mungkin aja yang buat e-commerce ini ya. Bisnis digital itu ternyata yang ngeblendin antara ilmu manajemen juga ilmu IT gitu. Jadi, aku bisa nyimpulin bahwa kalau bisnis digital itu benar-benar ngejawab tantangan ekonomi era 5.0 gitu. Dan kenapa UNESA? Karena di UNESA ini pertama di Jawa Timur ya, pertama kali ada prodi bisdik negeri di UNESA. Terus juga udah buka jalur SNBP, jadi aku daftar di situ gitu kesempatannya. Wah, keren-keren sekali ya jawaban teman-teman. Nah, aku mau nanya nih, gimana sih perasaan kalian kuliah di bisnis digital UNESA? Seneng gak sih? Dan apa insight yang kalian dapatkan sejauh ini di UNESA? Oke, dari aku dulu ya. Oke, boleh. Oke, tentunya sangat bersyukur sekali, pertama bersyukur sekali sama Tuhan karena udah dikasih prodi yang sangat-sangat bagus dan tentunya seneng banget dimasuk dalam keluarga bisdik
Unesa, dan ya banyak insight baru yang saya dapatkan di sini, pengalaman baru. Apalagi bisdik itu adalah ilmu yang unik kan, ilmu antara percampuran dua keilmuan antara manajemen juga IT. Nah dari situ punya sisi kesusahan yang berbeda nih, tapi sebagai mahasiswa kita harus bisa ngeblend, kita harus bisa meleburkan antara dua matkul itu. Jadi kita harus bisa ngeblend itu. Nah terus juga di matkul-matkulnya sangat challenging. Nah jadi sangat menantang bagi kami. Oke, boleh siapa lagi yang mau jawab? Kayak aku dulu nih. Oke. Jadi apa ya, menariknya nggak di apa ya, insight di bisnis digital tuh banyak banget ya. Dan mungkin kata orang yang sering kita lihat di sosial media, perkuliahan tuh sangat kejam, apalagi pertemanannya yang sedikit individualis. Tapi sejauh ini karena enjoy aja, karena tujuan di kuliah tuh nggak hanya mencari teman aja, tapi relasi. Beda ya relasi dengan teman. Relasi tuh suatu koneksi yang bisa kita pakai dan kayak ada feedback ya. Udah tau lah ya, anak himpunan gitu kan. Terus insight barunya tuh kayak nih, kita anak IPS belajarnya coding, kayak oh my god, Stranger apa tuh? Terus kayak PHP Runner apa tuh, yang kayak oh ternyata orang-orang buat website tuh dari sini ya, yang kayak kata Cahasan tuh satu langkah di depan. Wah. Prodi bisnis digital tuh satu langkah di depan dari prodi lain. Ini bukan gimana-gimana ya, tapi IT, FEB itu jarang banget. Bayangin anak IT tapi masuk FEB. It's I think jarang ditemuin kayak gitu sih. Bener-bener. Wah. Oke, lanjut boleh nih ke Kak Syafila. Pastinya kalau dari aku sendiri ya seneng banget. Jujur sampai sini, sampai detik ini, sampai semester ini aku nggak ada rasa nyesel masuk bisnis digital. Malah aku bersyukur karena ya itu tadi, ilmunya kita itu nggak bisa ditemuin di prodi lain gitu loh. Kita langsung dua nggak sih? Kita langsung dua ngerangkup dua, manajemen ya IT gitu. Nah kalau insight sendiri mungkin dari aku, karena aku juga aktif di kepanitiaan, ormawa, jadi aku dapat pengalaman-pengalaman baru yang nggak semua orang itu dapat gitu. Jadi menurutku jadi mahasiswa aktif itu nggak semenakutkan itu, Pak. Oke, berarti ini kalian nih kalau boleh tahu kalian nih dari IPA atau IPS nih dulu SMA-nya? Kalau aku dari IPS sih. Kalau Amanda Kalau Amanda? Aku dari IPS teman-teman nyel. dari Jadi kita di sini IPS Pride semua IPS. berarti cukup struggling ya kalau buat IT dan ekonomi. Kalau ekonomi oke lah ya IPS masuk. Cuma kalau buat IT buat di IPS berarti cukup struggling ya di sini. Oke. Aku mau nanya nih, how's kuliah so far guys? As anak Hima, anak PP alias Putra Putri, dan ada anak accounting bisdik 23, kan gak ada yang jalan yang mulus ya, pasti ada aja struggle yang dihadapi. Nah dari kalian sendiri apa tuh struggle-nya? Oke, mungkin aku dulu ya. Oke. Struggle jadi tadi kan anak hima, dan kebetulan aku juga gelar 2 duta dan juga sebagai asisten dosen. Pastinya tuh manajemen waktu tuh penting banget buat aku. Kenapa sih dalam satu hari tuh mungkin bisa ada 4 acara. Jadi mau nggak mau kan kita harus nyimpen tenaga kita buat keesokan harinya, ataupun nanti malam buat nge-push tugas-tugas yang deadline-nya mendekati gitu. Jadinya kayak aku juga masih belajar nih teman-teman. Yang pertama itu aku selalu dahulin prioritas akademik, karena di sini kan kita adalah kuliah. Ya, gak mungkin dong kita selalu mendahulukan yang kepentingan lain. Jadi aku selalu mendahuluin tugas-tugas aku individu, dan aku selalu membarengkan mungkin nih kalau lagi rapat atau apa, mungkin rapatnya yang mungkin aku hanya bisa mendengarkan, aku bisa notulensi gitu, aku sambil nugas. Jadi kayak sebaik-baiknya waktu adalah saya manfaatkan. Oke, Jadi kayak produktif gitu sekali sih. ya Kak Amanda ini. Oh, boleh lanjut nih, siapa lagi? Boleh aku dulu ya. Oke. Apa sih struggle-nya kuliah di Unesa, terutama sebagai mahasiswa juga ikut Ormawa. Jadi FYI aku ini sebagai mahasiswa juga jadi putra putri, juga ikut Ormawa dalam tingkat fakultas gitu. Pasti kita punya kesibukan, pasti setiap kita punya kesibukan, dan strugglingnya pasti di time management sih, karena kita harus bisa ngebagi fokus antara beberapa yang kita ikuti. Kita harus komitmen beberapa yang kita ikuti, jangan sampai kita mengorbankan satu karena satu ini. Dan bener banget sama
Kak Amanda kita harus punya skala prioritas karena di situ kita bisa nyeleksi nih mana keperluan yang penting dan benar-benar penting kayak gitu sih. Dan itu sih dari aku. Oke, boleh dilanjut ke Kak Syafila. Mungkin kalau dari aku sendiri struggle-nya sebagai komting dan mahasiswa aktif itu lebih ke yang tadi kayak manajemen waktu juga, terus aku juga harus nyamain pikiran semua orang itu kan beda-beda ya. Jadi kita harus tahu gimana cara ngadepin teman-teman angkatan 23 ini kalau misal ada masalah, kalau ada hal-hal yang perlu ditanyain ke aku gitu. Jadi mungkin struggle-nya yang di situ lebih parahnya di time manajemennya aja. Oke, oke. Nih aku lihat-lihat ya, kalian itu kan aktif banget ya sama organisasi kampus. Nah, apa sih yang memotivasi kalian buat join kegiatan kampus itu? Boleh dong diceritain sedikit aja. Siapa dulu nih? Boleh Aku dulu ya. dimulai. Kalau dari aku sendiri, motivasi ikut kegiatan kampus itu yang pertama pasti aku nggak mau nyanyiin waktuku selama kuliah. Aku mau aktif, aku mau dapat pengalaman baru dari orang-orang baru gitu. Jadi nggak cuma stuck kalau bisa dibilang kupu-kupu ya kuliah pulang Kuliah, itu kuliah aku nggak pulang, mau kuliah ya. pulang. Mending disebut kura-kura kuliah rapat nggak apa-apa. Oke. Meskipun aku juga rumahnya jauh, meskipun aku PP nggak apa-apa. Jadi mungkin itu aja sih dari aku. Oke, boleh dilanjut. Jadi ini alasannya sedikit berbeda ya. Aku tuh awalnya nggak pengen banget ikut banyak organisasi yang kayak pengennya tuh hanya menjadi mahasiswa biasa-biasa aja yang kayak kupu-kupu tadi, kuliah pulang. Tetapi ketika masuk kuliah ada satu insiden kayak broken heart. Jadi kayak ya pengen move on, pelariannya di organisasi. Nih pasti kalian-kalian semua ini yang ikut kepanitiaan yang sibuk organisasi pelarian ya kan, move on. Move onnya nggak hilang-hilang, lanjut tapi kalau aku udah move on ya teman-teman, aku udah move on, aman. Nah karena udah nyemplung ke dalam lubang, jadi kayak kenapa enggak dilanjutin. Dan banyak manfaat banget juga yang aku rasain ketika aku aktif di berbagai organisasi. Jadi kayak aku tahu dari POV orang-orang, tahu pandangan orang-orang. Jadi kayak aku ketika mendapatkan suatu pendapat atau saran, aku selalu ngelihat banyak sisi lain, nggak yang hanya kayak oke, aku bener kok. Tapi ternyata kayak oh mereka kayak gini ya. Jadi kayak banyak pandangan-pandangan baru dari orang lain kayak gitu sih. Oke, I got it. Oke, boleh dilanjut. Oke, terima kasih. Motivasiku untuk mengikuti kegiatan kampus ya, terutama itu ada beberapa sih. Yang pasti yang pertama adalah untuk menambah relasi teman, menambah teman. Jadi kita bisa ngebangun branding di sana dan dengan banyak kenal orang, banyak menjalin relasi, kita jadi tahu sifat-sifat orang, karakter orang, dan potensi mereka. Setiap mereka kan punya potensi dan bisa lah mereka dibuat bisnis nanti partner kayak gitu. Dan kedua ya di kuliah negeri kan kita harus juga aktif, kayak rugi kita di kuliah negeri tapi kita cuma kupu-kupu, Benar, harus jadi kura-kura ya Oke. kayak gitu. Jadi pengen nambah insight baru aja, pengen nambah pengalaman baru supaya lulus itu nggak cuma akademik aja yang bagus tapi soft skill juga bagus kayak gitu sih. Oke, wah. Ini kalau teman-teman dengar tadi ya, kalau kata Kak Amanda, move on jalur organisasi. Ini bisa loh dijadikan contoh ya teman-teman. Jadi bisa jadi produktif lagi ya, nggak perlu nangis-nangis. Kita rapat. Oke. Nih aku mau nanya nih. Untuk rencana semester depan, kira-kira kalian tuh gimana nih? Masih mau aktif atau mau fokus akademik aja? Oke, dari aku dulu ya. Oke, boleh. Oke, rencanaku untuk rencanaku yang sekarang sesuai dengan planningku, dan rencanaku untuk kedepannya 1 tahun ke depan sebenarnya aku pengen naik ke tingkat universitas, naik ke tingkat branding yang lebih tinggi yaitu ke BMU dan kalau enggak ya ke MPM gitu. Jadi pengen nge-branding ke lebih tingkat tinggi lagi. Tapi kalau nggak bisa ya aku fokus ke akademik, fokus ikut lomba-lomba biar nambah value-ku juga dan aku pengen punya bekal buat bikin bisnis sih gitu. Oke, wah keren sekali. Tepuk tangan dong, boleh dong tepuk tangan. Oke, lanjut ke Kak Amanda, gimana nih? Oke, buat plan ke depan ya, jujur pasti semua orang tuh mempunyai plan sebelum masuk kuliah, kayak plan A, B, C, D. Tapi
ini belum langsung bahas plan ya, tapi kayak overall, terkadang plan tuh nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Terkadang tuh melenceng dikit. Ya kadang-kadang banyak sih. Nah kalau aku sendiri tuh buat semester depannya kayaknya mau ngabisin masa periodeku di HMPBD. Jadi setelah itu mau fokus dengan ya ngebagusin portofolio. Pasti anak bistik di sini udah mulai ada gambaran kayak aku pengen MSIB, aku pengen magang dari Kemendikbud ya, kayak udah mulai mikir magang-magang gitu kan. Kamu berarti udah satu langkah di depan kan. Wah. Jadi aku pengen ngabisin apa ya di organisasi dulu, ngabisin semua masa-masa periodeku, baru nanti aku bakal lebih fokus lagi, apalagi kan kita harus tahu tentang coding dan semester 3 nanti banyak project-project. Jadi kayak gitu sih. Bener-bener. Oke, boleh dilanjut ke Kak Syafila. Semester depan ya. Semester depan berarti kita semester 3 ya. Otomatis banyak banget project juga. Mungkin dari aku sendiri kalau dikata Ormawa lanjut, insya Allah kalau kuat ya. Terus kalau emang apa namanya lebih fokus ke ini sih, akademikku juga. Aku mau bagusin lomba-lomba, terus aku juga mau sampingan kerja juga gitu. Jadi nggak melulu kuliah gitu, biar aku juga ada pengalaman kerja juga. Oke, tepuk tangan dong sekali lagi. Wah, keren sekali ya. Dari jawaban ini bisa dilihat ya, teman-teman ini sangat produktif sekali di kuliahnya. Nah, aku mau nanya nih, kalian tuh ikut organisasi, kemudian harus fokus akademik, serta tugas-tugas yang menumpuk. Nah, pasti susah nggak sih bagi waktunya? Nah, aku mau nanya nih di sini, gimana sih cara kalian bagi waktu di tengah kesibukan kalian as mahasiswa semester 2? Dari aku dulu ya, mungkin dari aku cara bagi waktunya, kalau misal ada perkuliahan secara offline dan ada waktu luang secara setelah kuliah offline itu, aku sempetin buat kerja kelompok, ketemu sama teman-teman yang emang butuh ketemuan, ketemu dosen pembimbingku juga gitu. Jadi aku di sini tuh nggak rugi-rugi banget gitu loh. Apalagi kan aku PP ya, jadi diusahain nyampe rumah itu nggak ada kegiatan lagi, biar istirahat gitu loh. Jadi fokusnya itu pas di kampus aja gitu. Oke, teratur sekali ya guys hidup Kak Syafila ini. Iya, Oke, boleh dilanjut. Buat aku bagi waktu sendiri tuh jujur banget nih, aku orangnya tuh sedikit pelupa. Ini sedikit pelupa, itu sedikit penyakit ya buat anak mahasiswa, yang dimana aku merangkap sebagai banyak background gitu kan, dari duta, terus asdos, mahasiswa, senang organisasi gitu kan. Nah paling tips tadi tuh aku skala prioritas, tapi jangan lupa nih teman-teman, aku ini bukan endorse atau apa ya, tapi aku ada aplikasi yang bagus banget buat kalian tuh namanya Notion. Itu bagus banget. Kenapa? Semua pekerjaan terus matkul bisa ngerangkum juga, itu bisa di Notion gitu, bisa di HP, bisa di laptop. Nah aku tuh biasanya pakai Notion buat all in one. Jadi kayak aku lagi nugas nih, tapi keinget, oh ya tadi dosenku, kebetulan kan astos ya, dosenku nyuruh gini-gini, oke nanti aku reminder jam segini-segini. Jadi kayak aku ngusahain tuh sekarang jangan sampai aku tuh multitasking, karena kalau multitasking tuh jadi suatu pekerjaanku tuh nggak maksimal. Oke, boleh di note ya teman-teman. Ya, Notion. Oke, Notion. Tit ambasador. Oke, boleh dilanjut nih ke Kak Felix. Oke, bagaimana aku cara membagi waktu? Nah, sebelumnya pastikan kita kuliah, tapi enaknya nggak cuma kuliah aja. Pasti kita harus punya kesibukan lain, entah ikut Ormawa, ikut UKMF, dan ikut yang eksternal. Nah, pasti susah tuh bagi waktunya. Nah, terus bagaimana cara bagi waktu? Nah, itu aku ada beberapa tips ya teman-teman. Ada 3 sih. Yang pertama, punya time management yang bagus. Kalau bisa, kalau jadwal kalian padat, kalian sehari itu bisa list kayak kalian ngelakuin apa aja di hari itu. Dan aku sih punya batas toleransi waktu ya, kayak batas toleransi kemoloran, batas toleransi kayak oh aku datang ke rapat ini molor segini kayak gitu. Dan kedua, harus punya skala prioritas. Ini penting banget. Harus punya skala prioritas, karena dengan skala prioritas itu kalian akan bisa memilih antara pekerjaan yang penting dan pekerjaan yang benar-benar penting. Jadi
mana pekerjaan yang di situ ada tanggung jawabnya, berarti kamu atau kalian harus di situ juga gitu. Terus yang ketiga, ini dari aku sih, harus punya visi sih. Maksudnya visi itu harus punya impian gitu. Kayak aku harus punya impian, aku harus punya visi, dan caranya harus kita punya misi kan untuk menggapai visi itu. Nah, aku ingin setiap pergerakanku, setiap tindakanku itu mengarah ke visiku, mengarah ke impianku, seperti misi-misiku. Jadi kita produktif tapi kita juga nggak sia-sia dalam produktif itu gitu sih. Oke, wah keren sekali sih ini jawaban dari teman-teman. Ini bisa jadi manfaat buat kita banget nih jawabannya. Oke, ini aku lihat-lihat nih Kak Amanda tulisannya ada Duta Muda, apa tuh? Duta Muda Oh ya. Jawa Timur. Ya ini Nah, SAS dari Duta Muda Jawa oke. Timur. Jadi selain dari Hima yang aktif, Kak Amanda ini juga dikenal sebagai Duta Muda. Nah, aku kepo nih. Boleh dong diceritain sedikit gimana sih Duta Muda itu? Oke, jadi kebetulan sebelum aku Duta Muda Jawa Timur, aku tuh Duta Muda Sidoarjo, jadi di kota aku gitu kan. Nah, Duta Muda sendiri tuh kita berjalan di sosial pendidikan, jadi kayak kita juga di masyarakat, pendidikan juga maju gitu. Nah, kebetulan Duta ini kita tuh berkolaborasi dengan Dispora juga, jadi dengan Dispora kita sering banget kayak ada acara-acara penting di kotaku tuh pasti manggilnya tuh beberapa duta. Jadi kayak nggak hanya Duta Muda Sidoarjo aja, ada kayak Guyu, dance kayak gitu-gitu kan. Nah setelah itu di tahun kedua aku tuh nyoba di tingkat provinsi Duta Muda Jawa Timur. Dan kebetulan alhamdulillah juga aku tuh kemarin di top 10 di Big Ten juga dan the best advocation juga dari Ten juga Big Ten juga. Oh, keren sekali. Boleh tepuk tangan dulu gak? Oke, keren sekali ya. Nah, kalau Kak Felix aku tahu nih putra putri FEB UNESA. Tapi aku dengar-dengar kamu juga anak DPM ya? Iya bener banget. Oh kayak, waduh kepo nih aku. Gimana sih kesibukan anak DPM itu? Boleh dong diceritain dikit. Oke, jadi mungkin kalian yang kuliah di UNESA, terutama di FEB, kalian juga wajib untuk daftar DPM. DPM itu apa sih? Dewan Perwakilan Mahasiswa. Di situ setingkat sama BEM Fakultas. Di situ DPM itu ranahnya ke legislasi, di mana kita mengawasi ormawa-ormawa, kan ormawa kan pakai RBA, pakai uang fakultas. Nah, kewajiban kami sebagai DPM adalah mengawasi uang itu bisa termaksimalkan, nggak dikorupsi kayak gitu loh. Terus di DPM juga punya 3 fungsi utama sih. Yang pertama ada fungsi legislasi, di mana kita membuat peraturan ormawa yang nantinya akan ditaati. Yang kedua ada fungsi pengawasan, jadi kita mengawasi setiap rapat-rapat. Jadi HMP itu biasanya kami yang ngawasi. Terus yang ketiga adalah advokasi. Jadi bisa sebagai sarana advokasi karena Dewan Perwakilan Mahasiswa ya. Jadi kita bisa mengaspirasikan ke mereka dan nanti DPM akan mengajukan ke birokrasi. Kayak gitu. Itu sih DPM. Oke, wah keren sekali ya. DPM boleh dong tepuk tangan. Nah, kalau Kak Syafila ini dikenal sebagai Ketua Angkatan Bisnis Digital 2023, ya gak? Betul, betul, betul. Nah, denger-dengar nih Kak Syafila lolos penelitian LPMM. Boleh dong diceritain cerita singkatnya gimana? Dan boleh kali di-spill gimana lolos pendanaan? Oke, jadi alhamdulillah kemarin itu aku lolos penelitian pendanaan non APBN LPPM ya lebih tepatnya. Jadi di mana aku yakin pasti banyak banget ratusan tim yang daftar, tapi yang keterima di UNESA itu hanya 50 tim. Dan itu aku satu-satunya tim yang dari Prodi Bisnis Digital dan aku juga satu-satunya angkatan 2023. Jadi 49 tim lainnya itu ada yang angkatan 2020, 2021 dan 2022. Jadi aku benar-benar ya shock ya. Selebihnya shock ya. Nah, tapi alhamdulillah dan itu pendanaannya kemarin 5 juta. Wah, Jadi, boleh tepuk tangan dong teman-teman. Keren sekali ya kalau dilihat dari teman-teman, dari cerita teman-teman. Ini aku dengarnya nih sampai shock ya. Karena keren-keren sekali teman-teman ini. Nah, teman-teman ini memotivasi sekali nih pengalaman mereka. Nah, sebelum selesai boleh dong closing
statementnya mungkin bisa untuk calon adik-adik maba atau teman-teman yang lagi bingung nih, aduh aku mau kuliah di mana ya, boleh. Mungkin dari aku dulu ya. Closing statement dari aku, jangan ragu jadi mahasiswa aktif, jangan takut buat ikut banyak kegiatan. Dan kalau kamu bingung mau ambil jurusan apa, masuk sini aja, masuk prodi Masuk bisnis Unesa. digital gitu. Mandiri ya bisa dibuka. Bener. Semoga teman-teman yang lagi nunggu pengumuman SNBT semoga keterima dan nanti bisa ketemu kita-kita. Oke? Iya, bener. Kakak-kakak hebat nih. Iya. Oke, boleh dilanjut. Nih. Oke, kalau dari aku buat adik-adik abis ini kan 13 Juni apa 14 Juni gitu kan pengumuman SNBT. Dari aku gagal maupun berhasil itu tuh nanti. Ketika kamu gagal coba lagi. Dan ketika perkuliahan ini buat adik-adik yang nanti kak terima di prodi impian atau kampus impian ya. Itu cobain semuanya, pelampiasin dendam kamu kepada dunia. Kalau kamu tuh bisa di mana aja dan tenang. Memang kampus impian tuh terkadang sebuah bintang, tapi kita di kampus yang bisa menerima kita apa adanya, kita bisa menjadi bintang di antara langit-langit. Bener, wah. Jadi jangan capek buat coba hingga ada kata berhasil dan jangan sempat puas juga. Semua itu cepat evaluasi juga ya, kayak gitu sih buat adik-adik. Bener. Nah, jangan lupa ikut HMPBD UNESA. Masuk ke basic kita dulu ya. Oke, lanjut nih ke Kak Feli. Oke, pesanku buat adik-adik yang mau daftar UNESA terutama di Bisdik, terus semangat ya, terus gapai mimpi kalian setinggi mungkin. Saranku sih, aku punya closing statement kalau rumus kesuksesan adalah 99% persiapan dan 1% adalah kesempatan. Jadi kalian harus benar-benar maksimalin kalian dulu, baru kalian akan dapat 1% kesiapan dan itu kalian bisa memaksimalkan kesempatan itu. Gitu sih. Oke, tepuk tangan dong sekali lagi buat teman-teman. Keren sekali ya teman-teman narasumber 3 kita ini. Semoga episode podcast kali ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja podcast kali ini. Nah, di sini aku mau berterima kasih banyak kepada 3 narasumber yang keren-keren sekali, yang cantik dan ganteng ini. Semoga memotivasi kita dalam akademik maupun berorganisasi. Itu aja dari aku. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Dan jangan lupa untuk ikutin terus episode podcast Bisdik UNESA. Dadah. Dadah.